Tapi ada satu mahasiswa Pak, nah siapa ya? Saya baca Nailul. Mana Nailul? Nailul. Nailul, munculkan wajahmu. Nah, Kameranya nggak bisa oke. diikuti. Kamu di luar kota ya? Enggak, Bu, di Jambi, Bu. Nailul? Di Jambi, Bu. Nah ya, jadi suaranya kecil sekali ya. Oke, dari beberapa PPT yang sudah dikirim tentang ide dan menunjukkan gagasan, ada beberapa yang sesuai dengan saya, tapi ada juga yang beberapa masih apa ya, masih kurang dan bahkan ada yang tidak sama sekali ya. Jadi nanti mungkin ada perbaikan ya, yang belum tidak sama sekali nanti akan dibuat lagi dengan beberapa perbaikan sekarang. Nah, seputar tentang ide gagasan itu terkait dengan jurnal yang kamu ambil, yaitu Ibu tertarik dengan apa sih itu? Jamur gerigit ya? Siapa jamur gerigit? Dean, Bu. Nah, Dean. Mana Dean? Dean? Iya, Bu. Nah, Dean. Kamu ingin ada juga tuh jamur gerigit begitu, apalagi tuh nanas ya, nanas untuk antibakteri ya, kulit nanas untuk antibakteri, yaitu sebetulnya ide-ide atau gagasan-gagasan yang diawali dengan rasa ingin tahu ya, diawali oleh desakan ya, desakan sesuatu ya, sehingga desakan itu menjadi kuat ya untuk dicoba atau ditulis ya. Nah, coba yang jamur gerigit coba ditayangkan dulu, coba nanti kamu presentasikan jamur gerigit, coba silahkan. Nah, pada saat presentasi ya, bisa semua dimatikan videonya ya, agar kecepatan atau daya internetnya baik dan tidak mengurangi. Oke, silakan jamur gerigit kamu tampilkan PPT-nya, kemudian kamu presentasikan. Bentar, Bu, saya alihkan ke laptop dulu ya, Bu. Ya, silakan ya.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ide jurnal yang saya ambil yaitu tentang alternatif diversifikasi pengolahan jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus menjadi tepung jamur. Nah, jurnal ini membahas tentang pembuatan tepung dari jamur tiram putih. Hal ini karena tepung jamur masih tergolong dalam pengembangan olahan pangan yang masih dieksplorasi dan dikaji manfaatnya, terutama di Indonesia. Namun demikian, melihat hasil kajian dari para peneliti teknologi pangan di Indonesia dan aplikasi pemanfaatan tepung jamur tiram di luar negeri, mencerminkan bahwa tepung jamur masih terbuka potensinya untuk dipergunakan sebagai alternatif diversifikasi produk olahan jamur tiram yang bernilai tinggi dan tahan lama, antara lain untuk kapsul diet, pasta dan saus jamur, serta flex sereal. Untuk memproduksi tepung jamur skala usaha kecil atau rumahan, dapat mempergunakan alat pengering solar dryer hasil pengembangan ini, dan alat penepung food grinder yang telah banyak beredar di pasaran. Solar dryer tersebut dapat mengeringkan 10 kg jamur tiram segar dalam kurun waktu 50-72 jam. Untuk food grinder yang dipergunakan dapat menepungkan 120 gram jamur tiram kering dalam sekali proses dengan waktu 3 menit. Tahap yang paling pokok pada proses pembuatan tepung jamur tiram adalah pengeringan. Hal ini didasarkan dari segi waktu. Proses ini adalah proses yang memakan waktu terlama dari keseluruhan proses pengolahan tepung jamur. Pada dasarnya, pengeringan atau desikasi merupakan pengurangan kandungan air yang terdapat di dalam bahan sehingga air yang tersisa tidak dapat digunakan untuk kehidupan mikroba perusak yang ada pada bahan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal tepung jamur tiram tersebut, kelebihannya tepung jamur tiram itu bisa digunakan untuk kapsul diet dan bisa digunakan untuk bahan pembuatan kue. Nah, adapun kekurangannya, tepung jamur tiram itu memiliki warna agak kecoklatan dan memakan waktu lama. Hal ini berisiko bila diterapkan pada jamur tiram karena jika belum sepenuhnya kering, ada kemungkinan keesokan harinya jamur akan rusak. Ditambah lagi jika sudah terkontaminasi kotoran dan debu atau organisme seperti jamur dan bakteri karena pengeringan dilakukan di udara terbuka. Di sisi lain, pengeringan dengan sinar matahari langsung akan mempengaruhi kadar nutrisi dari jamur, terutama vitamin dan proteinnya.
Nah, adapun langkah-langkah pada proses pembuatan tepung jamur tiram ini, pertama, masukkan jamur tiram kering ke dalam kuper jug dengan merek Kris maupun mengakomodasi 120 gram jamur tiram kering. Yang kedua, pasang tutup dengan pisau penggiling koper jug. Yang ketiga, posisikan koper jug pada bagian landasan, masukkan stop kontak pada soket listrik. Yang keempat, nyalakan koper jug dengan memutar tombol pengaturan kecepatan. Jamur tiram kering memiliki karakteristik getas dan ringan, sehingga kecepatan cukup diset pada nomor 1. Proses penepungan berlangsung antara 2-3 menit. Selanjutnya, buka koper jug, keluarkan tepung jamur tiram dari wadah koper jug. Selanjutnya, ayak tepung jamur, sisihkan tepung jamur yang tidak lolos ayakan. Ulangi proses penepungan bagi tepung jamur yang masih kasar. Dan terakhir, masukkan tepung jamur ke dalam toples tertutup atau plastik kemasan. Nah, di sini saya mengambil ide untuk mengganti jamur tiram dengan jamur gerigit. Nah, alasan saya memilih jamur gerigit itu pertama mudah untuk dibuat. Selanjutnya bahan yang digunakan juga mudah didapatkan dan biaya pembuatan juga terjangkau. Nah, jamur gerigit itu memiliki ciri-ciri ukurannya kecil dan sering bergerombol jika muncul di batang kayu, pohon jati, kayu rambung, dan kayu pintanggur. Nah, lebar payung jamur itu dapat mengembang hanya sampai 5 cm dengan bentuk seperti kipas, memiliki tubuh dalam jumlah yang banyak, dan berukuran sangat kecil dan berwarna putih kusam. Tumbuhnya berkelompok pada batang kayu yang telah mati. Jika dibiarkan, miseliumnya halus putih, agak hijau dengan pertumbuhan agak lambat. Sporanya putih dengan sporohore kering yang memiliki bagian-bagian. Hanya akan muncul di saat musim penghujan. Banyak tumbuh di daerah tropis sekitar Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari tepung jamur gerigit tersebut, pertama, kelebihannya cocok dijadikan menu diet. Selanjutnya, meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, menyehatkan sistem pencernaan, baik bagi penderita diabetes. Kekurangannya, apabila dijadikan tepung, kemungkinan warnanya agak kecoklatan. Alasannya sudah saya jelaskan seperti PPT yang selanjutnya, PPT sebelumnya. Adapun alat dan bahannya, pertama alat pisau, koper jug, ayakan, toples atau plastik. Bahannya yaitu jamur gerigit. Langkah-langkahnya hampir sama seperti langkah-langkah pada pembuatan tepung jamur tiram. Hanya saja di sini menggunakan jamur gerigit. Terima kasih. Itu saja PPT yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, tadi Nailul sudah mencoba ya mengutarakan idenya setelah Nailul itu melihat satu jurnal ya. Tentu ada beberapa cara ya ide itu muncul ya, bisa lewat membaca buku ya dan lain-lainnya. Nah, saat ide itu sudah muncul, sebaiknya kita harus juga mencari beberapa hal yang terkait dengan ide kita. Sama. Kita minta masukan dari kawan-kawan. Anda ide daripada Nailul ini diimplementasikan, sebelum diimplementasikan, kira-kira ada nggak kendala atau masalah atau kesulitan yang mungkin bisa ditemui ya? Oke, Ibu minta saran dari kawan-kawan Nailul. Silakan.
Maaf Bu, itu materi punya Dean Ibu. Yang itu, yang tentang gerigit dari siapa? Dari Dean Ibu. Oh, Deani. Iya Kalau Bu. Nailul tadi apa? Kalau kami cuma bantu share kan Bu, sama itu aja. Oh, sorry. Oke, cuman bantu share. Ya, silahkan. Siapa? Deani ya? Apa? Dean, Bu. Dian, silahkan Dian. Kan Dian sudah baca. Nah, teman-teman yang lain silahkan. Hal-hal yang mungkin memberi masukan ya seputar dengan ide tadi yang sudah ditulis ya. Bagaimana sarannya? Silahkan. Untuk Dian. Teman-teman lain, silahkan. Ya Bu, saya pengen juga sih izin menyampaikan dari yang dibacakan oleh Saudari Dean tadi, menurut Perni ada bagian yang mengatakan bahwa jamur gerigit itu banyak dijumpai pada musim penghujan. Nah, yang mungkin yang akan terjadi gimana jika kita lagi musim kemarau, mungkin di saat nanti Dean penelitian, nah mungkin itu bisa dipikirkan kembali bagaimana solusinya jika dalam keadaan tidak musim penghujan untuk jamur gerigit itu sendiri. Mungkin itu Bu dari Perni. Oke. Bagus ya. Jadi memang satu yang bisa dipikirkan untuk sampel bahan apabila memang tidak bisa ditemui ya. Jadi pada saat kita mau neliti ternyata bahan sampelnya nggak ada ya. Oke, bagus Perni masukannya. Ada yang lain nggak? Kami menunggu Apa? Jihan Bu. Ya silakan Jihan. Kalau untuk memasukkan pada Dean mungkin lebih pada tujuan ya. Tujuan pembuatan ini apa? Tepung dari jamur gerigit. Nah, itu nanti tujuan pembuatan itu untuk apa gitu loh. Maksudnya dikaitkan dengan materi kah? Ke materi siapa, untuk kelas berapa dan lain sebagainya tuh. Kemudian juga dia basicnya tuh untuk pengetahuan atau entrepreneur atau apa gitu kan. Jadi maksudnya supaya jelas gitu untuk pembuatan tepung, karena kan tujuannya tadi kan pembuatan tepung ya, pembuatan tepung. Iya. Kalau materi untuk materi mikro itu nanti larinya kemana gitu maksudnya. Mungkin di situ harus dijelasin juga nanti. Terima kasih. Ya. Jadi harus dijelaskan lagi ya. Apa sih kepentingan ya? Kepentingan dari penelitian kita ya. Jangan nanti setelah ada ya tidak bermanfaat ya, artinya tidak dapat memiliki makna apa-apa ya buat sekeliling kita. Oke, masukkan lagi yang lain apa? Oke ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, satu mungkin dari Ibu ya untuk Dean tadi, jamur gerigit itu sebetulnya adalah jamur yang memang endemik ya, endemik dan memiliki nilai yang sangat baik sekali ya, terutama untuk kesehatan. Karena jamur gerigit ini sering dimanfaatkan juga oleh suku anak dalam ya, untuk pengobatan ya. Jadi sebenarnya keberadaan jamur gerigit ini sebenarnya perlu dilestarikan gitu ya. Apakah dengan mengambil ya jamur-jamur gerigit itu ya, apakah tidak menyebabkan ya eksploitasi pada jamur gerigit ya? Nah itu harus ada jalan keluar. Jadi apabila ada masalah seperti tadi yang sudah diutarakan sama teman-teman kamu ya, kita harus sudah siap dengan jawaban ya. Nah, kesiapan kita dengan jawaban-jawaban tersebut ya, itu akan membantu kita di dalam menguatkan ya ide gagasan kita tadi bisa teraplikasi ya
Karena kalau kita tidak memiliki jalan keluar, ya, itu ide gagasan kita akan mudah dipatahkan, ya. Akan mudah dipatahkan, ya, dengan beberapa hal kekurangan seputar yang tadi ditanyakan. Oke. Untuk Grigit, oke, bagus, ya. Perlu ada pengayaan lagi, ya, sumber-sumber yang bisa mendukung, ya. Tapi ini agak sedikit tantangannya sedikit lama, ya, dan sangat membutuhkan makan waktu, ya. Jadi sebetulnya kalau untuk skripsi ini ya butuhkan waktu yang lama, ya, ya. Jadi mungkin ini diteliti penelitian pendahuluan dulu, ya. Jadi kalau tadi agregatnya itu sangat kurang, ya kamu mulai ngumpulin lagi, ya. Nah, pengumpulan sampel itu yang perlu waktu yang sangat lama, ya. Dan juga proses pembuatannya, proses membuat tepung yang sangat baik seperti apa, itu harus di browsing juga. Nah, itu butuh kajian literatur yang sangat banyak dan uji coba awal gitu, ya, pendahuluan sehingga berhasil, ya. Kemudian siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil ide gagasannya? Ibu tidak menunjuk, tapi yang sukarela aja deh. Silakan. Halo. Oke. Nah. Halo. Gini deh. Masing-masing, ya. Tadi kan Dian sudah nih. Nah, masing-masing memberikan hal-hal yang tadi Ibu minta ditulis, ya, kemudian kamu kirim ke WA. Misalkan tadi untuk Dian sudah, ya, tapi bisa diulang, Dian. Misalkan PPT Dian, Jihan, atau gini, Jihan, ya, tulis Jihan. Tentu Dian waktu ngirim tugas ke WA Jihan, PPT Dian ini masukkan ininya, PPT Perni ini, ya, coba sehingga bisa semua berpendapat, ya. Memang Ibu rasa Zoom ini baru optimal, ya, apabila sudah ada sesuatu yang kita diskusikan. Nah, Ibu minta, ya, Zoom-nya dimatikan dulu, video atau di mute dulu. Kemudian Ibu minta kamu kirim di WA seperti tadi yang Ibu minta, masukan buat Dian, ya. Oke. Untuk Jihan dengan Perni boleh ditulis lagi, ya, kemudian kirim. Tapi sekaligus, misalkan Ibu nggak mau Jihan kirim satu-satu, Jihan kirim masukan untuk Dean. Tapi dalam satu kirim WA, Jihan sudah mengirim berapa orang nih? Teman kamu ada berapa? Ada berapa temannya Jihan? Halo? Iya, Bu. Ada berapa? Satu kelas kan 15, ya? Berapa? Iya, 10? 15, Bu. 15. Nah, berarti jadi Jihan saat mengirim WA itu sudah ada 14 masukan. Paham? Iya, baik, Bu. Oke. Tadi sudah, ya. Semakin dahulu, ya, semakin dahulu menuliskan berarti kamu semakin cepat, tapi juga jangan buru-buru, tapi ini, ya, nggak ada maknanya, artinya ngawur atau asal-asalan, ya. Jadi semakin banyak, ya, analisis kamu, ya, itu akan terbaca, terlihat, ya, dengan baik. Karena juga di dalam PPT kamu juga ada beberapa yang hampir sama, ya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang dilihat, ya, di alamat-alamat situs yang sama, ya, tapi memang sudah bagus dalam mengutarakan tulisan sudah tidak sama sekali. Jadi tidak contek 100%, sudah mulai kalau yang Ibu ketahui memfarafasekan gitu lah. Memfarafasekan itu artinya mengubah kalimat, ya, dengan arti yang sama, ya. Jadi tulisannya berbeda tapi punya arti yang sama. Ada beberapa, tapi ada juga beberapa yang bagus, ya. Nah, sebelum Ibu tanya di sini, dalam menuliskan ide gagasan ada nggak yang berpaduan pada jurnal?
Halo, Maksudnya, Bu, saat kamu menulis di PPT ya, kamu melihat satu jurnal tentang memunculkan ide dengan gagasan. iya, Bu. Iya, Bu. Paduan Siapa? dengan jurnal. Halo, siapa? Nailul, siapa? Halo? Saat kamu menuliskan tentang bagaimana memunculkan ide atau gagasan, itu kamu lihat satu jurnal. Karena dari beberapa itu hanya melihat di Google Scholar aja itu. Melihat apa di Google. Google aja. Nggak lebih dalam. Ada nggak yang lebih dalam? Misalkan kamu membaca buku, atau kamu melihat khusus tulisan orang tentang memunculkan ide atau gagasan, ada tidak? Dari jurnal, Bu. Siapa namanya? Siapa? Kami ngambil dari jurnal juga, Bu. Cici ya? Enggak. Tadi satu lagi siapa? Cici, kemudian siapa lagi? Nailul, Bu. Nah, ya Nailul ya yang dibaca tadi. Ibu belum sempat mungkin baca punya Cici. Coba Nailul kamu tuliskan jurnal apa di situ. Cici juga ya. Bagi yang belum ya. Bagi yang belum, burung siapa itu terbang? Burung Ada yang almarhum Bapak, Bu. Hah? Burung almarhum Bapak. Oh, bapakmu sudah meninggal ya? Ya, Bu. Oh, ini udah lama, siapa Cici? Akhir tahun tadi, Bu. Oh ya Allah, aduh ikut berkabung. Ibu nggak tahu ya itulah kadang-kala terputus informasi ya antara mahasiswa dengan dosen ya mungkin karena dosen terlalu sibuk ya. Ibu juga sekarang sebetulnya dalam kondisi tidak fit. Kamu tahu suara ibu agak patah-patah kan? Iya, Bu. Ya, ibu sebetulnya dalam kondisi yang kurang sehat tapi ya harus ibu laksanakan sebagai kewajiban ya. Tekanan darah ibu juga naik turun. Kadangkala nafas tersengal-sengal ya. Jadi kalau sudah gini ibu istirahat dulu ya. Apalagi sekarang puasa kan. Harus bisa memanage situasi kondisi badan sendiri ya. Nggak boleh dipaksa. Oke ya. Silahkan Cici. Kamu tulis di PPT kamu di bagian ide gagasan ya. Itu atau ini aja. Kan kamu kan mau ini kan, mau mengirimkan tadi yang tugas ibu, mengkritisi atau memberikan masukan ya bagi PPT teman-teman kamu seputar hal yang akan mau diteliti ya, atau ketertarikan suatu jurnal sehingga itu menjadi satu ide yang mau dia implementasikan. Nah, buat seperti tadi ibu bilang, seperti Perni dengan Jihan ditulis ya. Nah. Kalau yang sudah ide gagasan itu tulis misalkan Cici, ambil jurnal di mana itu? Kamu buat PPT ide gagasan, Nailul yang ibu tahu ya. Kamu ambil jurnal di mana ya? Oke? Baik, Bu. Siap? Oke, siap ya. Oke. Kita tutup aja Zoom-nya ya. Karena memang kondisi kesehatan memang tidak bagus. Ibu tunggu di WA ya. Itu deadline-nya kapan ya, Bu? Sekarang lah. Kan lagi kuliah. Enggak, kalau yang ide atau gagasan nanti aja nggak ada masalah, nanti aja. Sekarang kamu beri masukan aja dulu lah ya. Ya. Kalau yang sudah boleh ditulis di bawahnya kan sudah kamu. Nailul sudah tuh. Cici kalau menganggap sudah silakan tulis jurnalnya ya, oke? Yang belum bisa nanti ya. Yang pasti ibu mau minta masukan dulu dari jurnal yang sudah di browsing sama teman-teman kamu. Itu merupakan ide dia. Apa nanti kekurangan, kendala, kemudahan mungkin yang bisa berbagi. Oke ya. Ibu tunggu loh. Ibu tunggu di WA. Bu ya. Burung apa sih Cici bagus nian suaranya? Serak-serak basah perasaan. Hah? Burung perkutut, Bu. Banyak, Bu. Burung perkututnya banyak. Banyak. Jadi sekarang siapa itu setelah Bapak nggak ada? Apa, Bu? Yang memelihara siapa?
Mama. Nah, Mama, Bu. Mama. Mama juga bisa memelihara burung ya? Orang minta tak dikasih Mama, Bu. Janganlah Jadi, dibeli. Ah, janganlah. Jangan dikasih. Nanti kalau sudah bertelur, kasih telurnya. Banyak ya burungnya? berapa, Mak? 9. Wow, mana mama kamu? Lihatin ke ibu. Tidur. Lagi tidur. Ah, iyalah. Mama kami Iyalah enak ya. banget, Bu. Nah, Bu. Oh, iya. Ibu juga sedang tidak enak badan. Oke ya, nanti Zoom-nya juga bisa ditutup. Ibu tunggu di WA ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jihan belum, Jihan kamu belum ya, nanti bisa penyusul ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, Sehat, Bu. alhamdulillah.